kayak gitu. Lihatnya gimana kalau Cindy dan Om Idan? Kalau Ricis tuh kan orangnya simple sebenarnya, jadi ngikut gitu, jadi Itu sih nurut sih tenang-tenang aja sih, jadi nggak ada perbedaan pendapat sih, alhamdulillah sih sampai saat ini. yang kita tahu. Yang kita tahu ya, tapi kan mereka lebih saling menjaga sih kelihatannya gitu. Apa ada curahan hati mungkin deg-degan menjelang hari H? Ada nggak kalau Medan? Tadi kan udah ditanya ya, ada deg-degan nggak? Ya kalau selama ini sampai sekarang sih belum. Biasanya mendekati ya. H-2 kayak gitu, mendekati hari hanya baru terasa ininya deg-degannya. Terus sekarang sih kalau ditanya biasa aja Om, belum ada ini katanya. Mbak Oki mungkin curahan hati Ricis soal kehidupan rumah tangga. Rasa-rasanya Rian dan Ria Ricis ini sudah banyak sekali mendapatkan petua-petua ya. Tidak hanya dari saya, dari omnya, dari Bude, Pak D-nya. Kan kita sebelum menuju ke hari penting ini kita banyaklah bersilaturahim dengan Pak D, Bude, dengan saudara-saudara yang lainnya ya, untuk meminta nasihat sekaligus untuk memperkenalkan Rian kepada keluarga besar. Tidak hanya dari keluarga besar ibu, tapi keluarga besar almarhum papa. Dan masing-masing beliau-beliau ini kan memberikan nasihat banyak sekali. Dan rasa-rasanya Rian dan Ricis sudah tahu tentang nasihat-nasihat itu. Jadi sampai sejauh ini sih terlihatnya baik-baik saja. Makanya mohon doa dari teman-teman supaya baik-baik terus. Karena tiap hari mereka udah dapat nasihat-nasihat, berbagai macam nasihat dari orang-orang yang menyayangi mereka. Tapi Mbak Oki di persiapan ini nantinya akan ada lebih kental ke adat nggak sih, siraman seperti apa? Betul, kalau adat memang dari awal Rian dan Ricis memang senang untuk menonjolkan adat ya, karena kita tidak bisa melupakan tanah kelahiran kita, tempat kita berasal, dan kita bangga dengan tempat di mana kita berasal. Abang Rian dari Aceh, Ria Ricis ibunya dari Palembang, ayahnya dari Jawa, sehingga adat itu yang akan muncul nanti di dalam acara-acara penting Rian dan Ria Ricis. Lamaran kemarin sudah Aceh, tinggal nanti akad nikahnya tentu ada adat-adat lagi yang akan ditonjolkan seperti itu. Dan mereka sudah melaksanakan foto-foto sebelum pernikahan. Tentu saja foto-foto itu tidak foto yang berdempetan. Foto-foto itu digunakan untuk nanti ketika mulai resepsi atau ketika akad, foto-foto itu kan akan ditayangkan. Sehingga mereka sudah foto dengan beberapa baju adat, baju sekolah, baju apa lagi ya? Baju India, baju daerah, ya, baju daerah, baju internasional ada. Seperti itu. Jadi ada cerita soal pengen banget punya riwayat baju SMA itu gimana sih Kang? Ya mungkin ingin foto berbagai macam. Tadi Ria Ricis sempat bilang kepada kita semua bahwa ingin foto 32 baju adat. 32 provinsi banyak ya. Foto 32 provinsi baju adat, tapi dicicil-cicil dulu. Saat ini masih dari provinsi ini. Saking mereka mencintai budaya Indonesia ya, jadi mereka memang punya planning untuk foto dengan semua baju adat Indonesia. Wallahu a'lam apakah tercapai atau enggak, tapi saat ini mereka sedang menyisir untuk foto baju-baju adat itu. Oke, mungkin pendalaman mengenai sosok Rian dari kakak-kakaknya Ricis itu seperti apa, karena ini kan ya adik paling kecil Dari Om Idan dulu tuh ya, sosok Rian di mata karena Om Idan. ya buat jodoh Ricis kan nggak boleh yang sembarangan gitu. Iya. Ya sosok Rian ya, pertama kali kenal juga waktu itu memang pertama kali kenal kan lewat Zoom ya waktu itu Oh iya, pertama kali ya kita pakai Zoom. Ya. Zoom waktu itu mau maghrib, lupa di sana rupanya video call. Rupanya di sana lebih cepat 1 jam ya, jadi kita waktu itu kan. Nggak lebih cepat Om, sama WIB. Maghribnya lebih cepat. Oh, maghribnya lebih cepat ya. Jadi kita waktu itu sempat tertunda sedikit, tapi akhirnya bisa. Ya pertama waktu lewat video call memang nggak kelihatan, tapi pas terasa sekali pas dia datang ke sini ya. Ya sedikit kita kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Ya santun terus juga kalau saya sebagai lelaki ya gentle ya, dia berani meninggalkan yang di Aceh sana datang ke sini untuk suatu tujuan niat yang baik gitu. Sampai sekarang saya lihat Rian sosok yang santun, ramah, hormat sama yang lebih tua, dan itu yang selalu terjaga yang saya rasain. Tapi kan itu cukup beresiko juga ya, karena meninggalkan pekerjaan di Aceh, mungkin udah settle mungkin ya di sana, untuk pindah ke sini untuk menikahi di sini. Sedangkan di sini nanti Rian belum ada pekerjaan. Tentu saja tidak mungkin ya seseorang meninggalkan harta pencahariannya begitu saja kalau tidak ada backupannya. Dalam artian Rian memang bekerja di satu tempat, tapi dia memiliki
ya ada beberapa usaha yang bisa dijalankan di Jakarta. Jadi tentu insya Allah dari hasil pertanyaan kami, Rian orang yang berpikir panjang lah, insya Allah dia tahu akan kewajibannya bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta, dan masya Allah, takdir Allah dengan menuju pernikahan ini, ya alhamdulillah banyaklah rezeki yang berdatangan kepada mereka. Oke, rumah ini salah satu syarat juga nggak sih Mbak Oki? Rumah ini jadi salah satu syarat nggak sih? Maksudnya ketika Rumah yang baru. harus punya rumah dulu, mungkin seperti apa? Enggak sih, gini. Jadi ketika Rian pada akhirnya datang dengan kesungguhan hatinya, dan kami respect dengan itu, kami menghormati dan kami mengapresiasi kesungguhan hati Abang Rian ya, dari Aceh kemudian datang ke Jakarta. Tadi kata Om kami, untuk satu tujuan dia mengejar sesuatu yang memang dia inginkan, yaitu dalam hal ini ingin menikah ya dengan Ria. Itu kan sebuah kesungguhan hati yang betul-betul kami apresiasi ya, seorang laki-laki dengan begitu luar biasanya mantap dengan keyakinannya. Kami sering bertanya, saya sama Cindy sama Rian sering bertanya, Rian ini adalah sosok yang disukai nggak ya oleh papa? Tapi rasa-rasanya sampai hari ini kami insya Allah kami yakin bahwa di dirinya Rian ada kriteria yang memang permintaannya papa itu kayaknya ada di Rian. Papa ingin anak yang santun, anak yang beragama, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang sungguh-sungguh memperhatikan keilmuannya misalnya ya. Kemudian seorang yang bekerja keras, bertanggung jawab. Saya rasa semua orang tua menginginkan yang seperti itu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan itu ada di Rian. Kami terus berdoa lah. Matanya manusia melihat Rian baik, Rianya baik, insya Allah. Juga ya. Lulus. Ria kelihatan sih. Iya. Ria juga bilang, Masya Allah nih pemuda yang satu ini kok luar biasa ya sama aku gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah jaga mereka lah, insya Allah. Tapi apa lagi sih yang dipersiapkan sama Rian sendiri yang nggak kita tahu nih selain rumah? Ada lagi? Tentu ketika Rian kesini kan banyak pertanyaan ya, karena kan mau meminang adik yang kami cintai. Jadi tentu beberapa pertanyaan kami adalah persiapannya apa Rian, dari Aceh kemudian di Jakarta. Tentu saja adalah persiapan-persiapan beliau yang untuk berjaga-jaga ketika beliau menikah, membangun bahtera rumah tangga. Saya rasa nggak perlu juga dijelasin, tapi Rian paham akan kewajibannya, bahwa dia sebagai seorang laki-laki akan menjadi kowa, pelindung, pemimpin untuk anak istrinya, seperti itu. Dengerin juga lagi mempersiapkan film keluarga ya, nanti akan tayang. Iya, betul. Cerita filmnya kayak gimana? Kita bertiga memang buat film, ya. Ya, Osicis ya. Kakak beradik bertiga. Yang mana film itu sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata kami dalam mencarikan Ria Ricis jodoh. Oh ya, intinya itu sebenarnya. Intinya itu filmnya tentang itu sebenarnya. Bagaimana kami syutingnya sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum kita ketemu Rian. Iya, betul. Jadi syuting tentang saya Cindy Ricis yang memenuhi permintaan papa, karena papa itu selalu bertanya mana nih jodohnya Ricis, tolong cariin dong kakak-kakaknya supaya ada yang menjaga Ricis. Jadi film itu diangkat dari kisah itu. Sampai kemudian kita sudah syuting filmnya, dan kemudian pada akhirnya Rian datang, dan akhirnya sekarang insya Allah akan menikah. Maka Rian akan kembali Rian akan ikut bermain dalam film tersebut untuk melengkapi kisah tentang film ini. Itu syutingnya yang kalau Riannya kapan Kak? Abis nikah apa? Sebelum menikah, insya Allah. Syutingnya sebelum menikah, insya Allah. Harapannya setelah mereka menikah filmnya sudah rampung, sehingga kita bisa berkonsentrasi untuk mulai menayangkan filmnya, insya Allah. Jadi itu sampai ke bioskop gitu ya, Kak? Mungkin gitu. Insya Allah. Karena belum main di bioskop, syuting dulu. Ya, jadi tentu kita syuting dulu ya. Mengenai tayang di bioskop nanti kita lihat dalam keadaan corona yang seperti ini. Tapi yang jelas filmnya rampung dulu. Dan film itu pun semata-mata kita buat untuk diwakafkan kepada pesantren Maskan Hufaz. Jadi seluruh teman-teman yang menonton film itu, film cerita yang terinspirasi dari kisah nyatanya Ria ini, film itu akan diwakafkan untuk Maskan Hufaz. Teman-teman yang menonton artinya teman-teman bersedekah untuk sebuah pesantren Quran. Contohnya mungkin boleh didengerin rangkaian acaranya, tanggalnya berapa aja? Untuk Ricis dan Rian, insya Allah lamaran sudah berjalan tadi teman-teman sekalian ya, beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah itu pengajian tanggal 5 November. Tentu saja akad nikah dan resepsi insya Allah tidak jauh-jauh dari hari pengajian. Nah, mungkin kami akan beritahukan kemudian insya Allah.
Kan di Oke, mengenai- katanya KU tanggal 12, benar nggak Mbak Oki? Doain aja ya. Nanti beberapa hari kalau sudah menjelang harinya nanti kita insya Allah berikan tanggalnya insya Allah. Oke, beberapa waktu lagi sempat ada pemberitaan ya mengenai perbandingan penghasilan antara Rian dengan Ricis yang dibilang yang beda jauh. Zaman sekarang Gimana? ngebahas itu, zaman sekarang tuh ngebahas anak muda yang santun, yang baik hati, yang berbakti kepada orang tua itu mas. Artinya Ricis nggak Anak muda yang mempermasalahkan. berjuang seperti Artinya itu. Ricis nggak mempermasalahkan nantinya Rian. Intinya adalah ketika seseorang berjuang dengan ketulusan hatinya, seseorang yang insya Allah ya dia bakti sama orang tuanya itu segala-galanya. Seperti itu. Konsep pernikahan mungkin nanti akan seperti apa Mbak Oki? Konsep pernikahan dalam acara akad dalam acara akad memang lebih khusyuk ya sehingga banyak guru-guru kami yang datang. Tapi dalam acara resepsi itu biasanya acara anak-anak muda, itu teman-temannya Ricis yang kemungkinan besar akan ada dalam acara-acara tersebut. Karena itu sudah mulai acaranya anak-anak muda. Biarkan mereka dengan anak-anak mudanya. Kalau akad itu teman ibu, teman om, teman kita, guru-guru kita seperti itu. Kan akan lebih sakral mungkin dengan pakaian berikutnya atau seperti apa sih keinginannya Mbak Oki sendiri? Dream Akad wedding. nikah. Oh kalau resepsi. Akad nikah mungkin. Kalau akad nikah dengan pakaian adat, teman-teman sekalian. Jadi pakaian adatnya juga sudah dipersiapkan. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa Rian dan Ria mencintai adat mereka masing-masing sehingga ingin foto mereka di hari pernikahan itu dengan menggunakan pakaian adat. Jadi akad nanti insya Allah dengan pakaian adat, resepsi nanti mungkin internasional, lebih internasional ya dengan mengundang teman-teman muda yang mereka, teman-teman yang mereka. Artinya pakaian yang dipakai buat acara resepsi itu yang di pemotretan kemarin atau gimana Pak Oki? Oh tentu beda. Foto-foto yang diambil sebelum menikah tentu beda dengan busana yang dipakai ketika menikah. Tapi yang jelas kami ingin mengucapkan kami berterima kasih sekali karena Masya Allah banyak teman-teman yang membantu dalam proses acara ini. Tanpa mereka kami juga nggak bisa buat acara yang membahagiakan hati Rian dan Ria. Banyak sekali yang membantu ya. Banyak sekali yang membantu, orang-orang hebat, baik dari WO, dekor, mengisi acara, apalagi guru-guru kami yang ikut berpartisipasi. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang mau membantu mereka Ria dan Ria. Akan dipingit dulu ya berarti apa seperti apa? Ya. Dipingit dulu atau Yang jelas memang dari keluarga mengingatkan Rian dan Ria jangan terlalu lelah supaya jangan sakit nanti ketika hari penting ya. Karena kemarin Ria sempat pergi ke satu tempat hujan-hujanan, makan sembarangan sempat jatuh sakit. Sehingga memang sekarang Rian dan Ria jangan terlalu lelah, jangan pergi terlalu jauh, jaga kesehatan karena waktunya sudah semakin dekat sehingga nanti bisa fit menjalankan proses yang paling membahayakan dalam hidup mereka insya Allah. diramein juga nggak sih Mbak Oki di Aceh? Ya. Di Aceh diramein juga nggak sih? Tentu saja. Ya kalau apakah di Aceh diselenggarakan acaranya, tentu saja ini adalah bagian dari keluarganya Abang Rian yang pastinya mereka mau juga untuk mungkin bahasanya ngunduh mantu ya atau menyelenggarakan acara juga di tempat lahirnya Rian. Rasa-rasanya akan ada sehingga nanti Rian dan Ria akan datang ke Aceh untuk menyelenggarakan acara lagi setelah hari resepsi pernikahan mereka. Dan memang Rian dan Ria ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Rian ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya, beberapa hari tinggal di rumahnya seperti itu. Karena Rian kan sosok yang dekat ya dengan ayah ibunya. Jadi itu permintaannya apa? Ada perjanjian pranikah mungkin ada seperti apa nggak sih? Jelasin. Tadi ditanya kayaknya nggak ada ya. Tadi kita juga sudah tanya juga seperti itu ada perjanjian apa ya paling yang seperti yang tadi disampaikan. Salah satu perjanjiannya itu yang hal-hal yang nanti kalau misalnya sudah berumah tangga akan ada ini kunjungan ke rumah orang tuanya setahun 2 kali 3 kali setahun. Hanya itu ya Kak. Dan juga mungkin Ria juga menyampaikan kepada Rian bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog, jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Mungkin hal-hal seperti itu sajalah pembicaraan mereka mengenai ke depan. Akan ngasih persembahan juga mungkin dari kakak-kakak. Gimana Mbak Oki? Ada nggak? Sampai saat ini sih belum ya. Kalau saya kasih persembahannya menyambut tamu-tamu. Saya jadi pagar ayu, silakan Bu, Pak masuk. Tim hore aja. Tim hore, kita tim hore ini. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih semua.